Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penggemar soal fisika, kali ini saya ajak untuk menerapkan konsep momentum sudut dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika. Bersama saya, Dian Mufarida. Pertama, soal ujian nasional tahun 2017. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya seperti pada gambar. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya, gambar A. Kemudian, penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya, gambar B. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas adalah gambar sebelah kiri atau gambar A mengilustrasikan kondisi penari saat berputar atau berotasi dengan tangan terlipat ke arah dada dengan jari-jari RA. Gambar sebelah kanan atau gambar B mengilustrasikan kondisi penari saat berputar atau berotasi dengan tangan terentang atau dengan jari-jari RB. Karena tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, mengakibatkan momen gaya atau tau sama dengan 0. Dengan demikian, pada sistem berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu LA sama dengan LB. Momentum sudut kondisi A, gambar sebelah kiri, akan sama dengan momentum sudut kondisi B, gambar sebelah kanan. Bagi kalian yang ketinggalan tentang hukum kekekalan momentum sudut, dapat ditelusuri kembali pembahasannya pada presentasi saya sebelumnya yang berjudul Momen Inersia dan Momentum Sudut. Kita lanjutkan kembali ya. Penari yang berada dalam kondisi A dan kondisi B adalah orang yang sama, sehingga MA sama dengan MP. Pada gambar dapat kita lihat bersama ketika kedua tangan dilipat ke arah dada, yaitu gambar A, maka jari-jari putar penari itu menjadi lebih kecil daripada ketika tangannya terentang atau gambar B, sehingga RA itu lebih kecil daripada RP. Setiap benda bermasa M yang berputar atau berotasi dengan jari-jari R, maka pada benda memiliki momen inersia I. I sama dengan M kali R kuadrat. Karena MA sama dengan MP dan RA lebih kecil daripada RP, maka berlaku IA lebih kecil daripada IB. Jadi momen inersia penari ketika berputar dengan tangan terlipat ke arah dada itu lebih kecil daripada momen inersia ketika penari tersebut berputar atau berotasi dengan tangan terentang. Dengan demikian, pernyataan yang betul adalah IA lebih kecil daripada IB dan LA sama dengan LB atau pernyataan yang E. Soal kedua, perhatikan gambar penari balet berikut. Saat penari balet berputar 3 putaran per sekon dengan lengan direntangkan, momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Ketika kedua lengannya dirapatkan, kecepatan sudutnya menjadi 12 putaran per sekon. Maka momen inersia penari menjadi gambar sebelah kiri atau gambar pertama mengilustrasikan penari yang berputar atau berotasi dengan tangan terentang. Omega 1 sama dengan 3 putaran per sekon. I1 sama dengan 8 kg meter kuadrat. Gambar kedua atau gambar sebelah kanan mengilustrasikan kondisi penari saat berputar atau berotasi dengan tangan terlipat ke arah dada. Omega 2 sama dengan 12 putaran per sekon. Soal menghendaki momen inersia pada kondisi kedua adalah karena tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momen gaya atau torsinya sama dengan 0.
Dengan demikian berlaku hukum kekekalan momentum sudut, sehingga L1 sama dengan L2. Kita ketahui bersama bahwa momentum sudut atau L1 itu adalah sama dengan I kali omega. Dengan demikian, L1 sama dengan L2, maka L1 kita ganti dengan I1 kali omega 1, L2 kita ganti dengan I2 kali omega 2. Dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Pada soal diberikan I1 bernilai 8 kg meter kuadrat, omega 1 bernilai 3 putaran per sekon. Kemudian I2 ditanyakan oleh soal, omega 2 bernilai 12 putaran per sekon. Dengan demikian, I2 kita peroleh bernilai 2 kg meter kuadrat. Jadi, momen inersia penari ketika tangannya dilipat ke dada adalah 2 kg meter kuadrat. Jawabannya adalah A. Soal ketiga. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambar 1, piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar B, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A 100 gram dan massa piringan B 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A 50 cm dan jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah setengah mr kuadrat, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah, soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan gambar. Gambar sebelah kiri atau gambar 1 mengilustrasikan ketika piringan A berputar. Pada gambar pertama, piringan B belum diletakkan di atas piringan A. Informasi soal memberikan bahwa omega 1 sama dengan 120 rpm. M1 atau MA bernilai 100 gram. MA bernilai 100 gram, RA 50 cm. Omega 1 itu artinya kecepatan sudut pada kondisi 1, yaitu ketika MP belum diletakkan di atas MA. Kemudian gambar sebelah kanan mengilustrasikan kondisi ketika MP sudah diletakkan di atas MA. Kemudian A dan B berotasi bersama pada poros yang sama. Yang ditanyakan soal adalah omega 2. Omega 2 ini menyatakan kecepatan sudut ketika A dan B berotasi bersama-sama. Soal memberikan MB sama dengan 300 gram, RA sama dengan 30 cm. I, momen inersianya piringan sama dengan setengah mr kuadrat. Pada sistem ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. L1 adalah momentum sudut ketika piringan A berputar sendiri, kemudian L2 adalah momentum sudut ketika benda A dan benda B berputar bersama-sama. L1, karena berlaku hukum kekekalan momentum sudut, L1 yaitu momentum sudut awal sebelum B diletakkan. L2 adalah momentum sudut akhir, artinya setelah B diletakkan di atas A dan berputar bersama-sama. L1 kita ganti dengan L1A plus L1B, dan L2 kita ganti L2A plus L2B. L1A adalah momentum sudut kondisi ke-1 untuk benda A. L1B adalah momentum sudut untuk kondisi ke-1 bagi benda B. L2A adalah momentum sudut kondisi kedua untuk benda A, dan L2B adalah momentum sudut kedua atau akhir untuk benda B. L1A kita ganti dengan I1A kali omega 1A, L1B kita ganti dengan 0, L2A
kita ganti dengan I2A kali omega 2. Mohon maaf ya, ini harusnya omega 2. Kemudian L2B adalah I2B kali omega 2. Karena kondisi 1 atau L1 itu benda P belum diletakkan di atas benda A, maka L1B sama dengan 0. Dengan demikian persamaan ini sisa I1A kali omega 1A akan sama dengan I2A plus I2B kali omega 2. Kenapa omeganya sama-sama omega 2? Mohon maaf, ini tadi omega 1 ini bukan omega 1 ya, yang I2A kali omega 1 ini harusnya I2A kali omega 2. Saya salah ketik, mohon maaf. Kemudian pada kondisi akhir, benda A dan benda B berputar bersama-sama dengan kecepatan sudut yang sama. Sehingga persamaan ini tadi, I1A kali omega 1A sama dengan buka kurung I2A ditambah I2B tutup kurung kali omega 2. I1A kita ganti dengan setengah MA R1A kuadrat kali omega 1A sama dengan buka kurung setengah MA R2 kuadrat R2A kuadrat ditambah setengah MB R2B kuadrat tutup kurung kali omega 2. Semua ruas, baik sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan, memiliki nilai setengah. Jadi bisa kita hilangkan. Dengan demikian persamaan kita sisa MA kali R1A kuadrat kali omega 1A sama dengan buka kurung MA kali R2A kuadrat plus MB kali R2B kuadrat tutup kurung kali omega 2. Kita masukkan angka, MA kita ganti dengan 0,1 kg, R1A kita ganti dengan 0,5 meter, kemudian dikuadratkan. Omega 1A kita ganti dengan 120 rpm. Sama dengan MA kita ganti dengan 0,1 kg, R2A kita ganti dengan 0,5 meter. Kemudian kita kuadratkan, plus MB sama dengan 0,2 kg, R2B kita ganti 0,3 meter, kemudian kita kuadratkan, dikalikan omega 2. Anda mungkin bertanya, kenapa R2A itu sama dengan R2B? Ini karena gambarnya menunjukkan bahwa bendanya adalah sama dan berputar dengan tidak ada perubahan jari-jari. Sehingga menghasilkan 0,1 kali 0,5 kuadrat kali 120 sama dengan 3 rpm. Sama dengan 0,1 kali 0,5 kuadrat ditambah 0,3 kali 0,3 kuadrat sama dengan 0,052 kali omega 2. Atau 3 rpm sama dengan 0,052 kali omega 2. Dengan demikian, omega 2 sama dengan 3 rpm per 0,052. rpm adalah rotasi per menit. Sehingga rpm dapat kita jabarkan menjadi rpm sama dengan rotasi per menit. Satu rotasi itu nilainya satu putaran. Satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Sedangkan 1 menit itu nilainya 60 sekon. Dengan demikian, 1 rpm itu nilainya sama dengan 2pi radian per 60 sekon. Maka dari persamaan omega 2 sama dengan 3 rpm per 0,052, rpm-nya kita ganti dengan 2pi radian per 60 sekon, sehingga omega 2 itu sama dengan 3 kali 2pi radian per 60 sekon per 0,052. Omega 2 sama dengan 1,92 pi radian per sekon. Jawabannya adalah C. Soal keempat. Dua penari ice skating
A dan P yang masanya sama berdiri di atas bidang licin berputar di tempat seperti pada gambar. Penari A menyilangkan kedua tangan di dadanya dengan momen inersia 0,9 kg meter kuadrat. Sedangkan penari B merentangkan kedua tangannya dengan momen inersia 2,7 kg meter kuadrat. Perbandingan kecepatan sudut penari A dan B adalah, soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Gambar sebelah kiri atau gambar A memberikan momen inersia bernilai 0,9 kg meter kuadrat. Gambar sebelah kanan memberikan momen inersia bernilai 2,7 kg meter kuadrat. Soal menghendaki perbandingan antara omega A dan omega B. Pada sistem ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2 atau LA sama dengan LB. L1 kita ganti dengan IA kali omega A, L2 kita ganti dengan IB kali omega B. Dengan demikian, maka omega A banding omega B akan bernilai IB banding IA. Kita masukkan angka, IB kita ganti dengan 2,9 kg meter kuadrat, IA kita ganti dengan 0,9 kg meter kuadrat. Dengan demikian, omega A banding omega B kita peroleh 3 banding 1. Jadi, omega A banding omega B adalah 3 banding 1. Jawabannya adalah B. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang penerapan konsep momentum sudut untuk menyelesaikan kasus-kasus fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.